Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika dan sekaligus dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kita akan membahas materi tentang karakteristik peserta didik. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu pengertian dan yang kedua ragam karakteristik peserta didik. Ragam karakteristik peserta didik di sini ada 12 macam. Yang pertama etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, yang kesembilan perkembangan emosi, yang ke-10 perkembangan sosial, yang ke-11 perkembangan moral, yang 12 yaitu perkembangan motorik. Poin yang pertama yaitu pengertian. Pengertian karakteristik peserta didik. Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka mempunyai perasaan dan pikiran serta keinginan atau aspirasi. Mereka mempunyai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi seperti pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan akan rasa nyaman dan rasa aman, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya atau menjadi dirinya sendiri sesuai dengan potensinya. Karakteristik peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional siswa yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman atas karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Poin yang kedua yaitu ragam. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Ada beberapa ragam karakteristik peserta didik, yaitu yang pertama etnik. Negara Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan kaya akan etniknya. Namun berkat perkembangan alat transportasi yang semakin modern, maka seolah tidak ada batas antar daerah atau suku, dan juga tidak ada kesulitan menuju daerah lain untuk bersekolah. Sehingga dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik atau suku bangsa yang berbeda, seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, ataupun Bali. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Contoh, seorang guru di kelas 6 sekolah dasar yang peserta didiknya terdiri dari etnik Jawa atau Sunda.
Tentunya tidak sesulit ketika menghadapi peserta didik dalam satu kelas yang multi etnik. Jika guru tersebut melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik yang multi etnik, maka dalam melakukan interaksi dengan peserta didik di kelas tersebut perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Poin yang kedua yaitu kultural. Meskipun kita telah memiliki jargon Sumpah Pemuda yang mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, adat istiadat. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menurut Khairul memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia berbudaya atau berperadaban. Yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis atau kultural. Yang ketiga yaitu metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis. Yang keempat, evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Misalnya seorang guru di salah satu SMA ketika menjelaskan materi pembelajaran dan dalam memberikan contoh-contoh perlu mempertimbangkan keberagaman budaya tersebut, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh semua peserta didik atau tidak hanya berlaku untuk budaya tertentu saja. Yang ketiga yaitu status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua, di kelas kita terdapat peserta didik yang orang tuanya wirausaha, pegawai negeri, pedagang, petani, dan juga mungkin menjadi guru. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun tidak dapat dipungkiri kadang dijumpai status sosial ekonomi yang menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Contohnya, dalam proses pembelajaran, pendidik jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya, dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang beragam. Yang keempat yaitu minat. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Hurlock menyatakan bahwa minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Apabila seseorang melihat sesuatu yang memberikan manfaat, maka dirinya akan memperoleh kepuasan dan akan berminat pada hal tersebut. Yang kelima yaitu perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Contohnya seperti taman kanak-kanak yang peserta didiknya sekitar umur 5-6 tahun, sudah tentu berbeda pendekatan, metode, dan media yang digunakan ketika menghadapi peserta didik tersebut. Sekolah dasar yang pesertanya berusia 7-11 tahun dan peserta didik sekolah menengah pertama yang usianya berkisar 12-14 tahun, dan juga peserta didik sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang umumnya usianya 15-17 tahun.
karena dilihat dari perkembangan intelektualnya jelas berbeda. Yang keenam yaitu kemampuan. Kemampuan merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Contohnya, siswa sebelum mempelajari tentang pembagian, maka siswa tersebut harus menguasai terlebih dahulu tentang konsep pengurangan dan penjumlahan. Yang ketujuh yaitu gaya belajar. Gaya belajar menurut Mas Ganti didefinisikan sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Deporte dan Hemaki dalam Mas Ganti, gaya belajar adalah kombinasi dari cara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Dari dua pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi, yang bisa disebut dengan guru. Yang kedelapan yaitu motivasi. Motivasi telah banyak didefinisikan oleh para ahli, diantaranya oleh Wojtkowski, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya atau motivasi ekstrinsik. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau rendah. Yang kesembilan yaitu perkembangan emosi. Emosi telah banyak didefinisikan oleh para ahli, di antaranya Kartono dalam Sugihartono mendefinisikan emosi sebagai tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang dan jantung berdebar. Dengan emosi, peserta didik dapat merasakan senang, gembira, aman, semangat, bahkan sebaliknya. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Yang ke-10, perkembangan sosial. Perkembangan sosial menurut Hurlock adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan, dan kenyataan ini dapat ditegaskan bahwa perkembangan sosial peserta didik merupakan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada perkembangan sosial yang ada dalam kelompok atau masyarakat. Yang ke-11 yaitu perkembangan moral dan spiritual. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar atau salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak atau tidak layak, dan sejenisnya. Moralitas dalam diri peserta didik dapat tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Yang ke-12 yaitu perkembangan motorik. Salah satu faktor penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan yang perlu dikenali dan dipahami pendidik adalah faktor perkembangan motorik peserta didiknya. Perkembangan motorik menurut Hurlock diartikan Bapak rame. Gerocong. Yang ke-12 yaitu perkembangan motorik. Salah satu faktor penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan yang perlu dikenali dan dipahami pendidik adalah faktor perkembangan motorik peserta didiknya.
Perkembangan motorik menurut Hurlock diartikan perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat, syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia, secara bertahap dan berkesinambungan. Kita sudah membahas semua materi yang ada di peta konsep. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.